Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika and Satya. Jadi ya, di video kali ini aku mau ngebahas soal tentang sosial kultural, lanjutan dari pembahasan soal part sebelumnya. Jadi sebelumnya aku ngebahas tentang khusus manajerial. Nah, sekarang aku akan ngebahas tentang sosial kultural. Nah, ini ada yang menarik teman-teman. Jadi jangan sampai di skip-skip, nonton videonya sampai habis. Tapi iya, sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa kalau kalian subscribe, aku tuh tambah semangat loh buat video baru. Dan iya, jangan lupa juga follow Instagram aku di @kartikagh. Dan jangan lupa juga follow TikTok aku di @kartikasatya. Nah, biasanya aku selalu aktif nih, apakah itu di story ataupun di video TikTok itu. Jadi kalian wajib banget follow, like, terus share juga, karena itu kayak video pendek tapi bermanfaat banget. Jadi aku kayak yang versi cepatnya untuk ngebahas soal, aku akan bahas di sana, atau ada di short video aku juga di channel YouTube. Jadi aku insya Allah tahun ini akan ngembangin semua media sosial aku supaya lebih maksimal ke teman-teman. Jadi ada yang suka di TikTok, ya belajarnya nanti di TikTok. Ada yang suka di YouTube, ya aku akan tetap di YouTube. Oke, jadi jangan lupa di support aku terus ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke soalnya. Soal yang pertama. Nah, setelah dinyatakan lulus P3K Tenaga Kesehatan, Anda merasa kurang nyaman karena pegawai di lingkungan Anda kerja mayoritas berasal dari daerah tertentu. Nah, option jawabannya ini ada 5 ya, karena poin tertinggi 5 gitu. Jadi A, B, C, D, E. Dengan option jawabannya itu agak berbeda sedikit dari manajerial. Kalau manajerial tuh kayak TKP. Nah, kalau ini tuh dia kayak gini dia. Jadi sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja dengan pernyataan di soal, apakah dia setuju atau sesuai. Oke, soal nomor 1 ini adalah soal sosial kultural yang berhubungan dengan kompetensi perekat bangsa. Nah, kalau misalnya yang manajerial kemarin, itu ada 8 ya, mulai dari integritas, kerjasama, dan lainnya. Nah, kalau untuk sosial kultural, dia hanya 1, jadi hanya perekat bangsa ini levelnya ada 5 juga, jadi level 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama levelnya 5. Nah, untuk di soal ini adalah kaitannya untuk nilai dari kepekaan terhadap perbedaan budaya. Kepekaan terhadap perbedaan budaya. Jadi ini kurang lebih kayak 8 kompetensi manajerial kemarin ya, yang kerjasama, integritas. Cuman dia levelnya itu kalau misalnya integritas kan sendiri tuh level 1, 2, 3, 4, 5 nya. Sedangkan untuk sosial kultural perekat bangsa, walaupun dia kepekaan terhadap perbedaan budaya, yang pertama ya nilainya, kemudian yang kedua kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga kepekaan terhadap konflik, dan yang terakhir tuh empati, dia tetap kita ngejawabnya sesuai dengan perekat bangsa ini tadi. Jadi dia cuma 1 ini aja sih, sosial kultural. Oke, kita langsung jawab soalnya. Oh ya, ini mohon maaf banget. Ini kenapa aku tandai ini, sebenarnya aku mau ngeletakinnya itu terakhir. Jadi waktu mau pembahasan baru keluar ini, tapi aku udah ngotak-ngatik nih dan gak ketemu toolsnya. Kalau misalnya kalian tahu ada yang cara ngebuat slide ini tuh kayak slide yang keduanya gitu, komen di bawah ya. Aku gaptek banget. Oke, kita langsung jawab aja pertanyaannya. Nah, tips dari aku untuk ngejawab soal dari sosial kultural, jika konotasi dari pernyataan, jadi ini pernyataan ya kalau untuk sosial kultural, karena ini ya, setelah dinyatakan lulus P3K Tenaga Kesehatan, Anda merasa, ini di garis bawahi, Anda merasa kurang nyaman, berarti itu artinya konotasi dari soal ini adalah negatif. Nah, kalau misalnya konotasi dari soal adalah negatif, udah pasti jawabannya dengan skor tertinggi itu adalah yang E. Jadi sangat tidak setuju. Karena untuk sosial kultural nih kayak yang paling tegas aja sih. Kalau memang setuju ya setuju, kalau memang tidak setuju ya sangat tidak setuju kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman tuh milih yang ragu-ragu, itu kayak pasti nilainya 3 gitu poinnya gitu. Makanya aku sarankan langsung aja lihat konotasi pernyataan di soal. Kalau misalnya negatif, udah pasti pasangannya adalah, atau jawaban yang paling tepat adalah yang E dengan skor 5. Nah, di sini Anda kurang nyaman karena pegawai di lingkungan unit kerja Anda mayoritas berasal dari daerah tertentu.
Nah, karena negatif udah pasti jawaban yang benar atau skor paling tinggi kan ini yang E. Nah, kita lihat nih lagi di perekat bangsa, ternyata dia ada di level 1. Nah, level 1 ini untuk deskripsinya adalah peka memahami dan menerima kemajemukan. Nah, ini dia. Balik lagi, dalam satu level itu ada indikator perilaku. Indikator perilaku itu yang mana sih? Yang sering aku bilang tuh yang ini. Jadi kalau untuk level 1 ada 1.1, 1.2, itu tergantung gitu. Jadi teman-teman harus hafal sih sebenarnya di sini. Kalau misalnya udah hafal tentang nilai perekat bangsa, indikator perilakunya gimana, itu pasti udah bisa ngejawab soal sih. Nah, kalau misalnya mau, itu ada di buku P3K Perawat, sekarang udah launching kalau teman-teman perawat. Karena di situ juga ada soal manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman tenaga kesehatan yang lain yang mau, itu dirasa kurang cocok karena buku perawat, nah insya Allah akan launching buku P3K tenaga kesehatan. Nanti kalau misalnya udah ada, kalian cek aja nih link di description box itu, nanti ada linknya, kalian sekali klik langsung diarahkan ke Shopee-nya. Tapi sekarang emang belum launching. Kalau misalnya udah launching, pasti udah ada linknya. Nah, ini dia balik lagi indikator perilakunya 1.1, mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat. Jadi di sini udah ketahuan ya, jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini dia. Saya beranggapan bahwa hubungan yang baik terhadap sesama rekan kerja dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Optionnya sama juga, jadi ada A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Nah, ini balik lagi nih. Ini sebenarnya pembahasan, tapi ya udahlah nggak apa-apa kan ya, dimaklumin aja. Jadi aku kan langsung cek nih. Jadi tips dari aku itu tadi ya, tips dari aku ada love love-nya supaya kalian mudah ingat. Jadi kalau untuk konotasi pernyataan soal negatif udah pasti jawabannya adalah yang E. Karena kita tidak mendukung nih atas pernyataan negatif itu gitu. Jadi udah pasti skornya paling 5 nih. Yang paling tinggi adalah 5. Kemudian kalau misalnya konotasi pernyataan soal adalah positif, nah udah pasti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Jadi sangat setuju. Jadi kita mendukung nih kalau misalnya konotasi pernyataan soalnya adalah positif. Kok jadi kayak matematika ya? Cuman kayak yang aku pahami skema dari soal sosial kultural tuh kayak gini ya. Koreksi kalau aku salah, tulis aja di kolom komentar kalau memang ini nggak cocok gitu. Karena di sini konotasi soalnya adalah saya beranggapan bahwa hubungan yang baik terhadap sesama rekan kerja dapat meningkatkan kinerja. Nah, dari situ aja udah kelihatan ini positif ya pernyataannya. Jadi kalau positif udah pasti kita harus mendukung nih, jangan hanya setuju. Kalau setuju nanti dapatnya skor 4 doang nih. Jadi kalau kita mau dapat skor paling tertinggi ya kita pilih sangat setuju. Jadi aku sangat setuju dengan hubungan yang baik terhadap rekan kerja itu dapat meningkatkan kinerja kita gitu. Jadi option yang paling benar adalah yang A dengan poin tertinggi adalah yang 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Di klinik tempat Anda bekerja, aku mundur dulu ya. Ada yang ketinggalan. Jadi soal nomor 2 ini kaitannya adalah untuk mengukur kemampuan berhubungan sosial. Kemampuan berhubungan sosial. Jadi dia ada 4 tadi ya yang udah aku jelasin untuk sosial kultural, kepekaan terhadap perbedaan budaya itu contoh soal yang pertama tadi. Kemudian soal yang kedua ini adalah contoh soal untuk kemampuan berhubungan sosial. Kemudian nanti soal yang ketiga ini adalah terkait kepekaan terhadap konflik. Jadi kalau misalnya ada masalah kita gimana gitu. Oke, kita maju lagi ke soal yang nomor 3. Di klinik tempat Anda bekerja, Anda melihat perkelahian rekan kerja Anda, yaitu Mayang dan Cika yang berdebat masalah perbedaan suku. Kemudian Anda menanyakan ke mereka alasan berkelahi dan menegurnya untuk saling berdamai saja. Nah, dari sini aja udah kelihatan teman-teman, ceritanya lagi berantem nih, terus kalian datang, terus kalian kayak damaikan mereka dua, itu kan kayak jadi positif kan ya. Itu adalah pernyataan soal yang positif. Itu tadi kalau misalnya positif udah pasti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Poin tertingginya 5, sangat sesuai. Jadi kita kayak mendukung dengan
Anda menanyakan mereka alasan berkelahinya kenapa, terus menegurnya dan meminta untuk saling berdamai saja. Jadi jawaban dengan skor tertinggi ada di option A. Sekali lagi jangan pernah milih ragu-ragu, karena sebagai ASN tahun ini tuh kalian jangan sampai punya pemikiran yang pelin-pelan ya. Jadi kalau memang iya, enggak begitu. Ini skornya 5. Kalau misalnya skor 4 ini udah pasti yang sesuai ya. Tapi kan kita nggak mau skor 4 kan ya. Kita kan mau skornya yang 5. Nah, ini kaitannya dengan contoh soal kepekaan terhadap konflik. Oke, nah ini dia ada di level 3, yaitu mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Ada di indikator perilaku. Indikator perilaku menjadi mediator. Nah, ini dia kata kuncinya, menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik. Sampai sini udah paham ya? Semoga ya kayak jembatan keledai yang aku buat ini itu kayak bisa bermanfaat ya untuk teman-teman. Tapi aku open minded juga kalau misalnya kalian mau revisi atau kalian mau kayak ngasih masukan, Kak, kurang tepat yang kayak gitu, ini yang lebih tepat, itu juga nggak apa-apa. Aku akan terima kalau memang aku salah. Kita lanjut ke soal nomor 4. Tunggu dulu sebelum lanjut ngebahas soalnya. Jadi iya, belakangan ini karena aku sibuk banget kayak ngurus buku dan pekerjaan aku lainnya, aku tuh kayak nggak ada waktu untuk perawatan, apalagi khusus untuk kayak perawatan tubuh. Nah, aku kepikiran ini nggak boleh terus-terusan kayak gini kan gitu, karena takutnya nanti kayak kulit aku jadi kusam. Nah, aku putusin lah untuk cari paket body care. Nah, karena rasa kekepoan aku dan rasa penasaran aku sering tuh muncul di beranda, apalagi di Instagram, di YouTube, atau di TikTok. Teman-teman online aku tuh banyak banget yang pakai produk Scarlett, dan mereka itu pakainya nggak sebulan 2 bulan gitu loh. Jadi kayak tahun lalu aku lihat mereka masih pakai, terus sekarang masih pakai juga. Jadi aku penasaran apa sih produk Scarlett. Jadi aku putusin nih untuk make dan nyobain produk body care mereka. Nah, mereka itu ada 3 varian. Aku akan jelasin ya. Nah, ini dia produk yang pertama adalah body scrub. Nah, ini tuh fungsinya untuk ngangkat sel kulit mati tanpa ngebuat kulit kita iritasi gitu loh. Dan untuk teksturnya itu dia kayak butiran halus. Cara pakainya kalian tinggal apply aja di bagian kulit kalian, terus ditunggu nih 3-5 menit, langsung digosok deh. Dan setelah itu kalian bilas. Lanjut deh untuk produk yang kedua, aku pakai scrub care. Nah, ini tuh ada buliran beads-nya gitu loh yang bisa membersihkan kulit. Jadi dia jenisnya kayak sabun gitu, mengangkat sel kulit mati juga. Caranya kalian tinggal gosok-gosok aja gini kayak pakai sabun. Kemudian next, yang ketiga aku pakai body lotionnya. Nah, body lotionnya ini tuh kayak menyerap dan gak kering loh. Dan untuk teksturnya tuh lembut banget. Kalau udah di blend itu dia kayak putihnya nggak putih abu-abu gitu loh. Jadi dia kayak ada efek instant brightening-nya tuh kayak cepat. Nah, ini dia. Nah, untuk hasil maksimal itu harus digunakan rutin ya, karena yang namanya perawatan bukan cuma 1 kali kan, jadi harus sering-sering dipakai. Dan ini tuh udah BPOM, terus ini tuh nggak diuji cobakan untuk hewan. Jadi untuk teman-teman yang pencinta hewan, tenang aja. Terus kalau misalnya kalian mau, aku akan letakin linknya di description box, kan tinggal klik aja langsung check out, karena harganya murah banget, cuma 75.000. Nah, ini dia. Saat Anda berada di poli rawat jalan dan orang tua Anda akan berkonsultasi dengan dokter di puskesmas, maka Anda memprioritaskan orang tua Anda terlebih dahulu daripada orang yang sakit dalam antrian. Nah, ini contoh kasus aja sih sebenarnya. Misalnya kayak aku di puskesmas, misalnya aku jaga nih di poli rawat jalan. Nah, di poli rawat jalan biasanya kan itu adalah orang-orang yang sakit tapi masih dalam keadaan, kebanyakan lah mayoritas yang masih bisa kayak masih jalan, masih mau ngantri, karena kan memang harus antri, siapa yang duluan datang dia yang akan dilayani gitu. Nah, sementara ini statusnya orang tua Anda mau berkonsultasi, jadi sebenarnya bukan dalam keadaan sakit kan ya, maksudnya bukan dalam keadaan kayak gawat darurat atau apa, hanya konsultasi dengan dokter. Maka Anda akan memprioritaskan orang tua Anda. Udah kelihatan konotasi dari pernyataan soalnya adalah negatif. Kalau negatif, berarti jawaban yang paling tinggi skornya adalah yang poinnya 5. Sampai sini udah paham ya teman-teman? Ada di sini. Sangat tidak sesuai gitu. Ini poinnya 5.
Nah, ini tuh adalah contoh soal untuk empati. Ada di level 3 perekat bangsa ya, ini perekat bangsa. Jadi kalau misalnya mau lihat kisi-kisi untuk menjawabnya itu tetap di perekat bangsa, bukan di empatinya. Itu hanya kayak contoh-contohnya aja. Ada yang modal peka terhadap perbedaan, terus hubungan sosial, itu kan kayak bagian-bagiannya aja sih. Tapi kalau untuk mau ngelihat jawaban yang paling benarnya itu di perekat bangsanya, karena di situ ada level-levelnya, yaitu mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Nah, untuk indikator perilakunya, indikator perilaku ini 3.2, melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku, mengidentifikasi potensi kesalahpahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada. Nah, sampai sini paham ya teman-teman ya, walaupun aku agak dicepetin karena ini kayak cuma 4 soal, tapi kalian udah lihat ini bakal banyak menitnya gitu. Kenapa aku nggak yang banyak-banyak ngasih soal? Mungkin kalian, soalnya kok cuma 4, kok cuma 5 gitu kan. Itu aku sengaja kayak nggak perlu banyak-banyak, asal kalian ngerti gitu loh cara ngejawabnya. Jadi lebih ke fokus cara pahamnya, bukan kuantitasnya, bukan banyaknya soal, begitu. Oke teman-teman, kayaknya gitu aja dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Insya Allah aku akan buat lagi video yang lainnya, apakah sosial kultural, wawancara, atau manajerial, atau kompetensi teknis untuk teman-teman yang perawat. Untuk teman-teman nakes yang lain, mau itu perawat, bidan, dokter, apoteker, dan lainnya, untuk yang masih masuk dalam rumpun kesehatan atau tenaga kesehatan, itu kalian boleh nonton video manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Nah, untuk kompetensi teknis tenaga kesehatan itu kita kayak jaga-jaga aja sih dibaca untuk kesehatan umum tahun lalu, karena untuk kayak imunisasi itu kayak semua jurusan kesehatan harus tahu lah gitu, karena itu kan kesehatan umum. Dan yang aku khawatirkan kayak RPJMN, kemudian visi misi Kemenkes itu jangan nggak dibaca dan jangan nggak dipahami, takutnya masuk gitu. Jadi digabungkan ke soal-soal kompetensi teknis. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.